Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Alhamdulillah, Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kita masuk tema 1, subtema 2. Anak-anak sudah kelas 6 nggih? Bu Guru berharap anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar, nggih, dalam mengerjakan tugas, juga dalam beribadah. Sebentar lagi anak-anak akan lulus dari SDIT MTA Matese. Makanya anak-anak harus lebih semangat belajarnya di kelas 6, ditingkatkan prestasinya, juga ibadahnya ditingkatkan. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Coba anak-anak perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Oke, dalam muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang gagasan pokok atau ide pokok. Minggu kemarin juga sudah kita belajar tentang gagasan pokok. Oke, untuk memantapkan pengertian kalian, pemahaman kalian, Bu Guru akan menjelaskan. Gagasan pokok atau ide pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung atau kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, anak-anak sudah paham ya pengertian dari gagasan pokok? Oke, sekarang kita coba belajar lagi tentang macam-macam paragraf. Oke, paragraf bisa dibedakan menjadi ada tiga macam. Ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Setiap paragraf mempunyai ciri-ciri tertentu. Paragraf deduktif mempunyai ciri-ciri kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu biasanya kalimat utamanya berada di kalimat pertama suatu paragraf, seperti itu ya. Jadi anak-anak harus diingat nanti kalau deduktif biasanya kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama dalam suatu paragraf. Oke, sedangkan paragraf induktif biasanya kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Pasnya di mana? Pasnya yaitu di kalimat terakhir suatu paragraf. Misalkan paragrafnya dalam satu paragraf terdiri dari 5 kalimat. Berarti ini di kalimat terakhir berarti kalimat yang kelima. Begitu ya cara mengingat-ingatnya. Oke, sedangkan dalam paragraf campuran kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Nah, seperti itu ya, berarti bisa di awal dan bisa di akhir begitu. Itu kalau paragraf campuran. Nah, setelah anak-anak memahami macam-macam paragraf, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan atau mencari gagasan pokok atau ide pokok dalam suatu bacaan. Ini anak-anak, langkah mencari ide pokok atau gagasan pokok dalam suatu teks bacaan. Langkah pertamanya yaitu membaca kalimat awal dan kalimat akhirnya. Setelah itu boleh juga dengan cara membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan pokoknya. Yang ketiga, mencari kalimat utamanya lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu tidak anak-anak biasanya kalau mencari gagasan pokok kan ada di kalimat utama. Biasanya itu disingkat kata-katanya. Jadi seandainya di kalimat itu ada 6 kata dalam satu kalimat itu, misalkan sudah menemukan Bu, ada di kalimat pertama suatu paragraf. Oke, terus setelah itu disingkat. Itu boleh dicari intinya saja, itu maksudnya seperti itu. Jadi disimpulkan intinya saja boleh, atau ditulis keseluruhan dalam kalimat pertama itu semua juga boleh begitu. Jadi anak nanti tidak boleh bingung ya, boleh ditulis semua atau
bagaimana disimpulkan intinya saja di kalimat pertama suatu paragraf. Kalau nanti ada kalimat utamanya ada di akhir paragraf, berarti ya ditulis yang di akhir paragraf, atau bagaimana tadi? Boleh ditulis intinya saja. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, ini coba Bu Guru ada bacaan. Ini kita buat contohnya. Ini contoh bacaannya ini ya. Coba Bu Guru bacakan ya. Sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Sapi atau yang bernama Latin Bos-taurus mendapatkan tempat di kingdom Animalia. Sapi tergolong hewan pemakan tumbuhan. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota suku Bavidae dan anak suku Bavinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Nah, ini contohnya bacaan ini. Berarti kita akan mencari gagasan pokok atau ide pokoknya. Caranya tadi bagaimana? Kita baca kalimat pertamanya. Kalimat pertama adalah ini. Kalimat pertamanya adalah ini ya. Sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Oke. Kalau kalimat terakhirnya, sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Nah, kita tadi sudah belajar gagasan pokok itu inti dari keseluruhan yang sedang dibicarakan ya. Gagasan pokok itu seperti itu. Jadi kalau nanti kalian menemukan gagasan pokoknya ada di kalimat pertama suatu paragraf, jadi kalimat kedua dan seterusnya ini sampai akhir ini disebut apa? Gagasan penjelas atau kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, setelah anak-anak cermati, bagian manakah yang disebut gagasan pokoknya dalam paragraf ini? Oke. Setelah dicermati, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama suatu paragraf tadi. Di kalimat pertama, yaitu sapi digolongkan sebagai hewan mamalia. Nah, ini dengan kalimat utamanya tadi, sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Ini bisa ditulis hanya seperti ini. Sapi digolongkan sebagai hewan mamalia. Seperti itu ya anak-anak, penjelasan materi bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, nanti ada tugas dari Bu Guru, silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Kalau masih bingung, silahkan nanti dibaca lagi materinya. Oke, kita lanjut ke materi PPKN ya. Untuk materi PPKN ini sebentar. Diperbesar Bu Guru supaya jelas tulisannya ya. Nah, ini materi PPKN. Ini tentang Pancasila sebagai dasar negara, terdiri dari 5 sila. Kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang diterapkan dalam sehari-hari. Masih ingat ya bunyi-bunyi Pancasila? Bunyi sila Pancasila ada 5, masih ingat ya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hari ini kita fokus untuk menyampaikan materi tentang pengamalan Pancasila sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak perhatikan ya, ini contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah apa ini? Kepala banteng. Oke, contohnya apa? Contohnya ini contoh pengamalan Pancasilanya. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati. Nah, kalau Pancasila tadi nilai-nilai luhurnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk sila keempat ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan di sekolah,
di rumah maupun di masyarakat. Tentang apa? Ini contohnya misalkan bermusyawarah gitu di masyarakat, contohnya apa coba? Ya, pemilihan ketua RT boleh. Terus bermusyawarah akan mengadakan misalkan kerja bakti gitu boleh. Kalau di rumah misalkan bermusyawarah dengan anggota keluarga, oh kita nanti liburan mau kemana ya, itu dirundingkan dulu, dimusyawarahkan dengan anggota keluarga. Kalau di sekolah contohnya biasanya apa? Ya pemilihan ketua kelas. Itu adalah beberapa contoh pengamalan Pancasila sila yang keempat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sila yang kelima, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya apa ini? Lambangnya padi dan kapas. Contohnya apa saja? Contohnya bersikap adil dengan sesama. Adil, kita harus bersikap adil dengan adik, dengan kakak, dengan teman, itu harus bisa bersikap adil ya. Terus membiasakan hidup hemat, menghargai hasil kerja orang lain, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, silakan nanti anak-anak tugas dari Bu Guru silakan dikerjakan ya dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu tadi penjelasan dari Bu Guru dari materi Bahasa Indonesia dan PPKN. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Mohon maaf Bu Guru kalau masih banyak kekurangan dan ada kekeliruan. Anak-anak silakan nanti tugasnya diselesaikan dengan baik, dikerjakan hari ini juga, terus nanti langsung dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing ya. Jangan suka menunda tugas ya, nanti akan menumpuk banyak, akhirnya anak-anak menjadi malas. Ayo ditunjukkan anak-anak kelas 6 ini hebat-hebat, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang tertib, tidak suka menunda tugas. Begitu ya pesan dari Bu Guru. Oke, Bu Guru akhiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.